Ya, salam Bapak Ibu Saudara, kita telah selesai di dalam doa puja penyembahan dalam siraman rohani di part pertama. Selanjutnya kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam siraman rohani, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan belajar firman Tuhan supaya kehidupan kita terus dibangun rohani kita, sehingga kehidupan yang Bapak Ibu jalani dalam hidup ini apapun yang jadi masalah tantangan, kita kuat karena firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Sampai hari ini kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami boleh hari ini sehat kuat, itu karena berkat anugerah-Mu. Kami percaya di balik semua kondisi keadaan apapun yang terjadi, biar firman Tuhan itu yang selalu menguatkan roh hati kami, sehingga kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan saja. Berfirmanlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, yang mendengarkan siraman rohani hari ini, kita akan melanjutkan kembali Bapak Ibu Saudara tentang tema Hari Tuhan. Kita kemarin sudah di sesi yang kedua tentang Hari Tuhan. Kita menyinggung di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ ada penekanan Tuhan Yesus supaya kita berjaga-jaga dan siap sedia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, untuk menjelaskan bagaimana berjaga-jaga, Tuhan Yesus menjelaskan di pasal 25, memberikan satu kisah, Bapak Ibu Saudara, tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa hidup orang percaya itu harus berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, berjaga-jaga itu apa? Berjaga-jaga itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara, teks berjaga-jaga itu dalam teks Yunaninya memakai kata gregoreo, Bapak Ibu Saudara. Ada pengertian berapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, menonton dengan teliti. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang percaya harus mampu menonton keadaan dan kondisi sekitarnya dengan teliti, sehingga bisa menyimpulkan, menilai apa yang sedang terjadi. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita menantikan kematian kita menantikan Tuhan Yesus datang di awan-awan, dan kita menantikan akhir zaman ini terjadi di dunia ini, dan kita menantikan kita memasuki langit baru dan bumi baru. Nah, kita harus memahami dengan menonton dengan teliti, sedang apa terjadi di peristiwa-peristiwa hari ini yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Dan pengertian selanjutnya tentang berjaga-jaga yaitu memberikan perhatian yang ketat. Mari Bapak Ibu Saudara, fokus kehidupan kita yang kemarin saya bahas, kita tidak fokus kepada yang kita perhatikan makan, minum, dan dipakai, dan kami mengawinkan. Tetapi mari kita memperhatikan kehidupan kita, memproyeksikan kehidupan kita kepada kekekalan. Sehingga kita mengerti, oh ya Tuhan, kalau hari ini terjadi seperti ini, apa yang harus saya mengerti dan apa yang harus saya lakukan. Sehingga memproyeksikan kehidupan saya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara, pengertian yang ketiga yaitu bertindak hati-hati secara aktif. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu berjaga-jaga berarti orang Kristen harus bertindak hati-hati dalam hidupannya. Tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Sehingga kondisi keadaan itu terus berjalan, peristiwa terus terjadi, masalah terus ada, tantangan terus ada, setiap gejolak hidup terus ada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita selalu berhati-hati secara aktif, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan penjelasan berjaga-jaga itu seperti apa. Diberikan penjelasan lah di pasal 25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara di Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus datang kedua kali. Yesus menjemput kita di dalam kematian maupun Yesus mengakhiri dunia ini. Berarti Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah orang yang siap menyongsong Tuhan. Bapak Ibu Saudara, digambarkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertemuan antara Tuhan Yesus dengan umatnya itu sungguh sesuatu yang menggairahkan, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang mulia sekali, dan itu harus dinantikan bagi setiap orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Dan ada peristiwa-peristiwa hidup yang terus berjalan, sehingga kita mengerti dan berjaga-jaga. Bagaimana dari kisah ini kita menemukan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dulu tentang gadis-gadis bodoh. Dan sesi yang selanjutnya kita akan belajar tentang gadis-gadis yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen tidak boleh menjadi orang
atau gadis-gadis yang bodoh, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi orang Kristen tidak boleh menjadi gadis-gadis yang bodoh, Bapak Ibu Saudara. Kata bodoh itu berarti, Bapak Ibu Saudara, teks aslinya memakai kata Yunani moros, Bapak Ibu Saudara. Pengertian yang pertama itu tidak bertuhan atau tak bertuhan, Saudara. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita jadi orang Kristen, kadangkala kita mengikut Yesus, tapi kadangkala kita tidak mementuhankan dalam kehidupan kita. Sehingga kita berbuat, bertindak, melakukan apapun seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman nanti sebelum masuk langit baru, bumi baru, setiap kita ada penghakiman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang-orang yang tergolong sebagai gadis-gadis yang bodoh, itu berarti moros, yaitu mereka tidak bertuhan. Saudara, kekristenan cuma sebagai agama, tetapi tidak ada tindakan dia punya Tuhan Yesus yang harus diikuti ajarannya dan harus diikuti teladannya. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan keadaan dunia yang terjadi hari-hari ini. Apakah kita bertuhan Yesus secara benar atau tidak? Kalau kita tidak bertuhan Yesus secara benar, jadi kita tergolong adalah orang-orang disebut gadis-gadis bodoh, Bapak Ibu Saudara. Terus kata yang kedua, pengertian moros itu nakal, Bapak Ibu Saudara, atau memberontak, Bapak Ibu Saudara, sehingga akan memunculkan kehidupan atau tindakan yang bodoh sehingga merugikan orang itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sekarang perhatikan kehidupan kita. Kita jadi orang Kristen, menjadi orang yang taat, nakal, atau memberontak di hadapan Tuhan. Apakah kita masih kompromi dengan dosa? Apakah kita sedikit-sedikit masih mencicipi dunia ini dengan segala kesenangan yang membawa kita ke dalam hasrat nafsu yang bisa membinasakan Bapak Ibu Saudara? Terus Bapak Ibu Saudara, pengertian bodoh itu yang ketiga adalah lalai secara moral atau moralnya bejat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masuk golongan gadis-gadis yang bodoh atau bijaksana? Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Mari jangan menjadi gadis-gadis yang bodoh, tetapi kita menjadi orang-orang yang bertuhan, yang taat kepada Tuhan. Kita memiliki moral seperti apa yang diajarkan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan hanya melakukan kehendak Bapa, yaitu apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi orang yang termasuk golongan gadis-gadis bodoh itu adalah orang percaya, orang Kristen, tetapi bodoh dalam perilaku, dan seakan-akan dia tidak punya Tuhan, dan dia selalu melanggar moral di dalam kehidupannya, Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, konteks ayat di dalam Matius 25 itu tentang kerangka khotbah Yesus tentang akhir zaman, ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tentunya gadis bodoh itu tujuannya ditunjukkan kepada orang percaya, pengikut Yesus. Dan orang percaya pengikut Yesus ada golongan yang bodoh, yang percaya Yesus tapi kehidupan perilakunya tidak bertuhan dan moralnya tidak menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, fakta kebenaran ini harus kita mengerti, bahwa di dunia akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, mulai kebenaran luntur, mulai hati kita kasih kita dingin, kita keras kepala, kita egois Bapak Ibu Saudara, kita menang sendiri, kita tidak mau mengalah, sehingga kita bertindak di dalam kebodohan, seakan-akan kita nggak punya Tuhan, seakan-akan Tuhan kita mati, dan seakan-akan Tuhan tidak menolong kita, sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan di dalam kebodohan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari, kita berjaga-jaga, jangan menjadi gadis yang bodoh. Apa karakter gadis yang bodoh selanjutnya Bapak Ibu Saudara? Perhatikan ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, Bapak Ibu Saudara. Jelas Bapak Ibu Saudara, kalau bicara pelita, itu pasti bicara firman Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelitanya orang Kristen itu firman Tuhan. Jadi terangnya kehidupan orang Kristen itu hanya firman-Nya yang menuntun kita, Bapak Ibu Saudara, sampai kepada kekekalan. Supaya setiap jalan hidup orang Kristen selalu sesuai dengan firman-Nya. Makanya Bapak Ibu dikatakan karena firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lah gadis bodoh ini Bapak Ibu Saudara memiliki pelita, tapi tidak membawa minyak, Bapak Ibu Saudara. Kata minyak itu Bapak Ibu Saudara memakai kata Yunani elaon, Bapak Ibu Saudara, yaitu menunjuk kepada minyak zaitun untuk bahan bakar untuk lampu, Saudara, sehingga pelita itu tetap menyala. Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman dalam kehidupan kita tetap menyala
tetap memancar dalam kehidupan kita, tetap menguasai diri kita yang gelap jadi terang, tetap memancarkan kehidupan Kristus, harus ada minyak di dalam kehidupan kita. Dan minyak ini Bapak Ibu Saudara pasti bicara pengurapan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang Kristen memiliki firman tanpa memiliki Roh Kudus yang mengerjakan firman itu, maka semuanya sia-sia. Bapak Ibu baca firman, mempelajari firman, tapi kalau Roh Kudus tidak memberikan pengurapan dan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka itu sia-sia. Dan faktanya Bapak Ibu Saudara, Yesus datang di awan, Yesus mempelai laki-laki datang Bapak Ibu Saudara, tetapi gadis bodoh itu minyaknya habis. Saudara, jadi tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh pelita itu karena tidak ada Roh Kudus yang bekerja. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Yesus, yang menjadi pelita kita itu adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau firman itu menuntun kehidupan kita, maka di firman sendiri akan memberikan jalan kehidupan apapun yang kita hadapi. Kalau Bapak Ibu sakit, firman bicara apa? Kalau hari ini mengalami ekonomi seperti yang kita hadapi tidak baik, firman bicara apa? Kalau Bapak Ibu mengalami kondisi keadaan hari ini tertekan dengan beban yang berat, firman bicara apa? Lah firman berbicara apa itu harus ada pengurapan Roh Kudus yang bekerja di atas kehidupan kita, sehingga firman menjadi hidup dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti halnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Dia memesankan Roh Kudus akan datang sebagai penolong-menolong kita. Roh penghibur itu akan menghibur kehidupan kita. Dan ingat, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu yang sudah saya katakan, supaya kita bisa melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, hidupi oleh firman, dan jangan lupa hidup oleh penuh dengan Roh Kudus, sehingga roh itu kuat, sehingga daging semakin lemah. Artinya Bapak Ibu boleh hidup oleh roh, dan daging itu kita matikan, sehingga kemenangan dan kemenangan itu kita alami karena kita mengerjakan hidup oleh roh. Waktu roh itu hidup dalam kehidupan kita, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, kita berhak menerima warisan janji itu, janji untuk sekarang maupun kehidupan akan datang. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berjaga-jaga. Jangan kita punya pelita tapi tidak punya minyak, Saudara. Mari kerjakan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Suara apapun yang kita dengar, mungkin suara dari Tuhan, itu filternya firman. Firman akan meneguhkan suara dari Tuhan. Suara dari Tuhan akan meneguhkan firman, sehingga mengerjakan hidup yang memuliakan Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, orang percaya bisa mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu sempurna seperti Bapa di surga sempurna, karena ada firman dalam kehidupan kita. Dan firman itu dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang menyenangkan Tuhan. Apalagi dalam kondisi-kondisi hari ini Bapak Saudara, hidup oleh firman dan oleh kuasa Roh Kudus itu harus kita tonjolkan. Dalam kondisi ketertekan, punya masalah, kita harus hidup apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya, sehingga firman-Nya memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Terus yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang tergolong 5 garis bodoh itu adalah orang percaya yang memiliki firman tetapi tidak berakal. Saudara, orang percaya memiliki firman tapi tidak berakal, tidak memiliki akal karena tidak ada pengurapan Roh Kudus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, pelitanya mati. Saudara, kalau beritanya mati, Bapak Ibu Saudara, mempelai laki-laki datang, dia pergi untuk membeli minyaknya. Akhirnya pesta dalam pernikahan mempelai laki-laki ditutup karena waktu dibuang karena membeli minyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada kepadaman di dalam diri kita. Jangan sampai kita kehabisan minyak. Jangan sampai pelita kita mati. Mari bergairah hidup, Saudara, bersama dengan firman dan Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Firman dan Roh Kudus akan mengerjakan kehidupan damai dan bahagia tanpa kita memiliki apapun di dunia ini, karena kita punya Yesus. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, mari hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Jangan sampai kita masuk di dalam golongan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita hidup sebagai orang yang punya Tuhan yang luar biasa. Yesus yang mati buat kita, yang hidup dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita punya pelita tapi minyak kita habis. Mari Bapak Ibu baca firman, hidup oleh persekutuan dengan Roh Kudus. Jangan sampai kita memadankan roh kita. Apalagi dengan hari-hari ini Bapak Ibu tidak bisa beribadah secara umum, tatap muka, bersama-sama. Tentunya ada dampak-dampak yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu, hal seperti itu tidak bisa membuat kita untuk mati atau padam roh kita. Justru roh kita harus menyala-nyala di hadapan Tuhan.
Justru roh-roh kita harus kuat di dalam Tuhan, sehingga kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, dan kita bisa melalui setiap masalah apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah senantiasa untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk Tuhan datang di awan-awan mengakhiri dunia ini. Dan kalaupun kita tidak melihat kedatangan Tuhan di awan-awan, kematian itu merupakan kedatangan Tuhan, hari Tuhan menjemput kita. Tapi kita bukan orang-orang yang bodoh. Kita adalah orang-orang yang bertanggungjawabkan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami telah belajar seri yang ketiga tentang hari Tuhan. Tuhan menegaskan supaya kami berjaga-jaga senantiasa. Kami telah belajar dari gadis-gadis 5 yang bodoh, supaya kami tidak masuk di dalam kebodohan rohani. Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita tidak masuk di dalam kehidupan yang punya firman tapi roh kita mati. Tuhan bakar roh kami. Tuhan Yesus, tolong kuatkan kami melalui firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi jalan kami dan terang bagi kehidupan kami. Bakar roh kami Tuhan, supaya kami tidak padam untuk menghadapi kondisi keadaan yang tidak baik hari ini. Kami percaya Tuhan kami bukan Tuhan yang tidur, tapi Allah yang hidup di dalam nama Kristus. Engkau mengerjakan Tuhan Yesus segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami semuanya. Hamba berdoa bagi semua pendengar orang percaya hari ini yang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya kami berjaga-jaga dengan sikap yang benar dan memilih kehidupan yang selalu menyenangkan Tuhan. Kami pengikut Yesus, kami harus memberikan kehidupan kami sepenuhnya untuk Tuhan kami, melayani Tuhan melalui perilaku tindakan kami sehingga menyenangkan Tuhan. Kalau hari ini ada jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kondisi apapun yang terjadi, biar mereka kuat di dalam Tuhan, tidak meninggalkan imannya, sampai setia sampai kapanpun. Diberkati kami semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.